Dengar jelas ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Dr. Uma Oki Setena Dewi, wal muhtaram asatiz wa asatidzah fi maskanul huffaz, dan yang kami banggakan para santri dan santriwan yang insyaallah diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya para jamaah Katupat yang berhadir di pagi menjelang siang ini. Alhamdulillah, awalan hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiran hatta nastati'a najtami'an fi hadhil makan. Bersyukur kita kepada Allah pada hari yang mulia ini. Allah berikan kita kesempatan dan kemauan hati untuk duduk di majelis ya. Tentu ini tidak mengurangi dari keberkahan kita walaupun secara virtual. Nah, teman-teman di sini termasuk salah satu orang yang paling beruntung yang hadir di majelis, yang mana kata Rasulullah, barang siapa yang menghadiri majelis yang mana perkumpulan itu mengingat Allah, maka Allah akan turunkan sakinah dan rahmat, sakinah kebahagiaan, rahmat kasih sayangnya Allah. Jadi teman-teman yang lagi galau, yang lagi gelisah, yang lagi banyak problem dalam kehidupannya, salah satu obatnya itu tentu datang ke majelis teman-teman. Karena dalam majelis itu para malaikat hadir akan mengaminkan doa-doa kita, semua hadir ya. Dan salah satu tempat diijabahnya doa yaitu majelis ilmu, majelis ta'lim. Dan teman-teman di sini merupakan salah satu orang yang paling beruntung yang Allah gerakkan hatinya, yang tidak semua orang Allah panggil hatinya untuk duduk di majelis. Alhamdulillah. Sering kami sampaikan kepada jemaah Katupat ya, seperti biasa ya, sebelum Umah Oki join, saya menyampaikan sekedar pengantar di pagi ini. Insya Allah sembari kita menunggu Umah Oki sekitar 5 menit atau sampai 10 menit beliau akan join. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang kami sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu kami sampaikan kepada semua jemaah Katupat, terutama di hari Jumat ini bedakanlah aktivitas kita ya. Karena hari Jumat ini merupakan hari yang paling mulia, hari yang mana banyak fadilah yang tidak kita dapatkan di hari-hari lain. Salah satunya tentu ketika di ba'da asar ada doa yang diijabah, memperbanyak sholawat, dan begitu juga dengan sedekah ya, afdal di hari Jumat. Jadi hari Jumat ini merupakan hari lebaran pekanannya kita. Sedapat mungkin bedakanlah aktivitas kita dibanding hari-hari lainnya. Kalau dari hari Senin sampai hari Kamis kita sibuk dengan duniawi kita, bahkan jangankan untuk melakukan yang sunnah, yang wajib aja ngerasa berat karena terlalu sibuk dengan kesibukan duniawinya ya. Usahakan teman-teman di hari Jumat ini bedakan aktivitas kita, karena bisa jadi hari Jumat ini adalah Jumat terakhir kita. Belum tentu Allah pertemukan kita di Jumat depan ya. Bisa jadi hari ini Allah panggil kita, besok Allah panggil kita, Ahad Allah panggil kita. Bisa jadi Jumat depan Allah sudah tidak beri kita umur ya. Jadi di sedapat mungkin bedakanlah aktivitas kita di hari Jumat ini, karena dari Jumat ke Jumat itu kata Rasulullah ada penghapusan dosa. Dan barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, Allah akan memberikan cahaya kepadanya ya dari Jumat ke Jumat. Nah, itu yang kita harapkan. Kita sebagai orang yang penuntut ilmu, bukan orang awam yang tidak tahu apa-apa ya. Jadi amalkan ya, bedakan aktivitas kita di hari Jumat ini dibanding hari-hari lainnya. Kalau hari-hari lainnya sholawat kita 100 ya, lebihkanlah di hari Jumat ini. Mungkin 101 kah, 102 kah, yang penting dilebihkan ya. Mudah-mudahan Allah ridha dan Allah terima segala amal kebaikan kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Summa saniyan la tansa nusalli sayyidinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa akhirul anbiya wa imam rasul akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik teman-teman yang kami muliakan, sebelumnya pekan kemarin saya juga sudah hadir ya. Ini santri-santri baru, tentunya mungkin masih asing dengan saya. Biasanya di setiap Katupat saya mengisi sekitar 5-10 menit sebagai pengantar sembari kita menunggu Umah Oki yang akan nanti memberikan materinya dengan sempurna tentunya. Nah, salam kenal untuk santri-santri baru Maskanul Huffaz di seluruh Indonesia ya. Saya
salah satu santri di tahun 2018. Alhamdulillah sudah lebih kurang 7 tahun membersamai dakwah di Maskanul Huffaz. Alhamdulillah hingga hari ini Allah masih kasih kenikmatan besar ini berada di lingkungan Quran. Dan ya, kami sendiri mengazamkan semoga Allah tetap tempatkan di tempat terbaik ini, terutama tentu membersamai para penghafal Al-Quran, karena kami rasa tidak ada kenikmatan besar ya, melainkan ketika kita berada di lingkungan Quran, di lingkungan orang-orang yang mencintai Quran, di lingkungan orang-orang yang salih dan salihah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, adapun judul katupat kita pada pagi ini, mungkin teman-teman yang di Maskanul Huffaz tidak tahu ya, karena tidak pegang HP, tidak ada akses untuk mengetahuinya ya. Jadi tema katupat kita hari ini itu kunci dari keberkahan hidup ya, kunci dari keberkahan hidup. Nah, nanti insya Allah materinya akan disempurnakan pastinya oleh guru kita bersama, Ustazah Oki. Dan untuk teman-teman, terutama santri dan santriwan di Maskanul Huffaz, siapkan bukunya. Siapapun yang memberikan materi kepada kita, jadikan ilmu itu sebagai benda yang hilang. Dimanapun kalian mendapatkannya, maka ambillah ya, sekalipun itu dari anak kecil. Jadi itu pesan Imam Ali bin Abi Thalib kepada kita. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Dan tulisan-tulisan teman-teman hari ini kelak akan menjadi manfaat ya, kelak akan menjadi referensi ketika kalian sudah menyelesaikan programnya di Maskanul Huffaz, kemudian bertugas untuk mendakwakan kembali ya. Nah, ini merupakan referensi. Itu salah satu yang kami lakukan teman-teman. Dari saya dulu mulai di masa SMP di pesantren ya, selalu buku itu pasti selalu ada. Siapapun yang berbicara, adapun hikmah dan pembelajaran, saya pasti selalu tulis. Dan hikmahnya sampai hari ini saya berdakwah ya, alhamdulillah apa yang saya tulis dulu itu yang saya sampaikan kepada para jemaah. Nah, ini sangat penting sekali. Kata para ulama ya, bahwa ilmu itu seperti benda yang hilang ya tadi, maka dimanapun kalian mendapatkan, ambillah. Dan ilmu itu seperti buruan ya, jadikan tulisan pengikatnya. Kalau sekarang teman-teman ya mengangguk aja, semuanya paham banget gitu kan, dan ingat banget, tapi keluar nanti dari taklim ini pasti banyak yang lupa. Jadi tulisan itulah pengikatnya. Jadi jangan sampai ya, apapun materi yang disampaikan, siapapun yang menyampaikan, jangan sampai terlewatkan, terutama dalam menulis. Nih anak-anak muda, para santri ini nanti akan menjadi bekal kalian untuk mendakwakan kembali ke masyarakat, insya Allah. Baik, kembali kita kepada tema keberkahan hidup. Di sini kunci dari keberkahan hidup ya. Di sini saya ingin menyampaikan satu ya daripada kunci keberkahan hidup itu, yang insya Allah nanti akan disempurnakan oleh guru kita Ustazah Oki yang sebentar lagi akan join. Bagi kami teman-teman, kunci dari keberkahan hidup itu yaitu menyempurnakan bakti kepada kedua orang tua. Ini memang sudah sering kali kami sampaikan ya, cuman reminder lagi buat teman-teman dan tentu juga buat saya yang menyampaikan. Menyempurnakan bakti kepada kedua orang tua teman-teman. Tidak ada keberkahan hidup ya kalau kita melalaikan mereka, kalau kita mengabaikan mereka. Bahkan ya, ada orang yang meminum khamar, ada orang yang bermaksiat, tapi hidupnya tenang-tenang aja tuh ya, karena azabnya itu ditunda di akhirat kelak. Tapi ada satu dosa yang akan ya diterima azabnya dari dunia sampai ke akhirat kelak, yaitu mereka yang mengabaikan orang tuanya, mereka yang tidak menyempurnakan bakti kepada kedua orang tuanya ya. Nah, ini yang harus kita ingat teman-teman. Pasti di antara kita mungkin ada yang tidak sejalan dengan orang tuanya. Banyak musyawarah yang tidak terselesaikan. Kata kita A, kata orang tua B. Kita inginnya C, kata orang tua Z ya. Banyak yang tidak ideal memang. Banyak mungkin perdebatan di dalam rumah ya. Banyak ketidaksesuaian. Namun ingat teman-teman, jika kita merasa ada hal yang tidak ideal, lantas ingin bersikap kurang baik kepada orang tua kita, renungkan dulu. Renungkan dulu bagaimana ibu kita berkorban luar biasa untuk kita ya. Mengandung kita 9 bulan 10 hari lamanya di dalam Al-Quran. Tidak sampai di situ ya, yang bertaruhan nyawa hingga menyusui kita, hingga mendidik, merawat kita, hingga kita hidup, hingga kita besar hari ini. Jadi kalau ada
hal yang tidak ideal ya, lantas ingin marah kepada kedua orang tua, lantas ingin mencelah orang tua, lantas ingin mengekspresikan ketidaksukaan kita itu karena beberapa sikap mungkin yang tidak ideal, renungkan dulu sebelum melontarkan itu. Karena kembali lagi teman-teman, statusnya orang tua tetap orang tua. Seburuk apapun orang tua kita, sejelek apapun orang tua kita dalam pandangan kita, setidak adil apapun menurut kita orang tua kita, status mereka tetap orang tua. Yang tugas kita hanya menyempurnakan bakti. Adapun perlakuan orang tua kepada kita yang menurut kita tidak sesuai, itu kembali kepada tanggung jawab mereka. Yang tanggung jawab kita itu menyempurnakan bakti, ya. Memang tidak mudah. Banyak di antara kita juga bahkan ya diuji oleh orang tua sendiri. Ya, namun ya beginilah hakikatnya kehidupan. Semua orang sudah dituliskan ya takdirnya masing-masing kita. Jadi ingat ya, ketika ada hal yang tidak ideal, lantas ingin berbuat marah, lantas ingin berkata yang tidak baik kepada orang tua, tahan dulu, renungkan dulu. Kita ada di muka bumi Allah ini karena mereka. Dan tentu ya, salah satu keberkahan hidup yang bisa kita dapatkan dengan menyempurnakan bakti kepada kedua orang tua. Bagi teman-teman yang masih ada orang tuanya ya, sempurnakanlah bakti kepada mereka. Bagi kita mungkin yang jauh di perantauan, sesekali teleponlah, sesekali pulanglah, mahal tiket tabunglah, ada niat untuk menziarahi mereka. Satu langkah kita menziarahi orang tua kita teman-teman, dicatat oleh para malaikat pahalanya. Begitu besar ya pahala untuk mendatangi orang tua. Jauh kita dari orang tua, teleponlah sesekali, karena nanti akan ada masanya telepon itu tidak ada lagi yang mengangkat ya. Akan ada masanya rumah kita itu tidak ada lagi yang harus kita ziarahi. Jangan sampai penyesalan yang kita dapatkan. Bahkan kelak ketika mereka sudah tidak ada, sajadah tempat mereka bersujud saja bisa menghilangkan rindu. Jadi ketika mereka masih ada ya, ketika mereka masih bersama kita, sempurnakan bakti itu. Ada rezeki kita, kirimlah ya, pesanlah makanan untuknya, belikan baju terbaik untuknya. Memang bukan itu yang orang tua kita harapkan, bukan itu. Tapi kita sebagai anak ya, tunjukkan rasa bakti itu. Dan untuk teman-teman di Maskanul Hufaz, bagaimana Ustazah kita jauh dari orang tua, apakah kami tidak bisa menyempurnakan bakti kepada orang tua? Salah satu yang menyempurnakan bakti untuk kedua orang tua, teman-teman, fokus dalam belajar ya. Kami sudah juga menanyakan kepada guru kami ya, bahwa saya sendiri juga orang perantauan asli Riau, Pekanbaru, Kampar. Sekarang berada di Tangerang ya, di pusat. Nah, ini salah satu keresahan saya juga. Bagaimana harusnya menyempurnakan bakti kepada kedua orang tua? Apa saya harus pulang? Apa saya harus mensudahi dakwah ini? Namun yang guru saya sampaikan, salah satu keseriusan kita dalam belajar dan menyampaikan dakwah ini, pahala itu akan sampai kepada kedua orang tua kita, teman-teman. Jadi teman-teman di Maskanul Hufaz yang hari ini, cara kita menyempurnakan bakti kepada kedua orang tua kita yaitu dengan fokus belajar ya. Orang tua kita mengharapkan kita, teman-teman ya. Bayangkan orang tua kita mengharapkan sekali anaknya ingin menjadi penghafal Al-Quran, yang mana salah satu janji Rasulullah SAW bagi mereka yang menghafal Al-Quran, kelak Allah akan pasangkan mahkota terbaik kepada ibunya, memasangkan jubah terbaik kepada ayahnya. Siapa yang tidak mengharapkan ini? Dan itu sekarang yang orang tua kita lakukan, mengirimkan teman-teman ke pesantren. Bukan berarti orang tua tidak cinta, bukan berarti orang tua benci mengirimkan kita ke pesantren. Tapi orang tua punya mimpi, punya hajat ya, bahwa kelak kitalah sebagai anak yang akan menolong mereka di hadapan Allah. Jadi jangan sampai sia-siakan harapan mereka. Ingat harapan mereka. Ketika teman-teman di Maskanul Hufaz tiba-tiba datang rasa malas itu biasa ya, itu manusiawi sekali. Tapi jangan sampai berada di titik yang ingin menyudahi semuanya. Oh sudahlah, susah sekali hidup di pesantren, begini begitu semuanya diatur ya. Ingin pergi, ingin kabur, bahkan nauzubillah ya, urungkan dulu niatnya. Ingat wajah orang tua kita, bagaimana mereka hari ini ya, tidak kering bajunya, keringatnya seorang ayah, teman-teman, mencari nafkah untuk kita agar sempurna ya, agar terpenuhi segala
kebutuhan kita di pesantren. Tidak kering keringat seorang ayah, tidak kering air mata seorang ibu yang siang malam mendoakan anaknya. Jadi ingat, ketika ada hati yang nantinya ingin tiba-tiba ingin keluar, tiba-tiba tidak ingin menyelesaikan hafalannya, coba bayangkan orang tua kita ya. Tidak ada motivasi terbesar kecuali tentunya harapan besar kita untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Jadi itulah salah satu cara bakti kita kepada orang tua. Untuk teman-teman yang di Maskanul Huffaz ya, untuk teman-teman yang lagi nyantri, salah satu bakti kita yaitu seriusnya kita dalam belajar. Setiap Al-Quran yang teman-teman baca, niatkan untuk kedua orang tua kita, teman-teman. Jangan sampai Al-Quran yang kita baca tidak ada niat untuk kedua orang tua kita. Jadi sebelum teman-teman baca Al-Quran ya, sebelum buka Al-Quran, sebelum ziyadah hafalan, sebelum murajaah hafalan, ya Allah, niatkan Al-Quran yang saya baca dari dini hari ini ya Allah, dari tahajud ini ya Allah, sampaikanlah pahalanya untuk ayah saya ya Allah, mudahkan rezekinya ya Allah, lancarkan pekerjaannya ya Allah, sehatkan ia ya Allah, sampaikan pahala ini untuk ibu saya ya Allah, bahagiakan hatinya ya Allah, kuatkan hatinya berpisah menahan rindu dengan saya ya Allah, kuatkan hati kami ya Allah. Niatkan, karena niat itu akan sampai. Jadi jangan sampai lupa kepada niat ya. Ingat ya, ini terutama untuk teman-teman yang di Maskanul Huffaz. Bayangkan teman-teman, 24 jam kegiatan kalian semua bernilai ibadah. Dari bangun tidur ya, di tahajudnya di jam 3 sudah bangun, sudah membaca Al-Quran, sudah tahajud, sudah berdoa kepada Allah. Ini adalah kebahagiaan orang tua. Dibanding mungkin ketika kita di luar, belum tentu Allah kasih kenikmatan besar ini. Bisa jadi ketika kita di luar malah kita mungkin membuat resah orang tua, bahkan berbuat hal yang tidak dicintai orang tua. Tapi teman-teman di pesantren memang berat menahan rindu ya. Namun yang teman-teman lakukan hari ini semua bernilai ibadah, semua bernilai pahala, yang semua itu membuat orang tua kita bangga dan bahagia kepada kita. Ya, dari bangun tidur hingga tidur lagi itu dibuka dengan Al-Quran dan ditutup dengan Al-Quran ya. Itu sungguh nikmat Tuhan yang luar biasa, nikmat Allah yang luar biasa, yang tidak semua orang Allah kasih. Jadi teman-teman di Maskanul Huffaz, kalau tiba-tiba mengeluh, tiba-tiba capek, tiba-tiba lelah, itu biasa ya. Karena memang dunia ini tempatnya capek, dunia ini memang tempatnya lelah, dunia ini tempatnya berkomentar, dunia ini tempat segala ketidakbaikan. Karena istirahat itu nanti di surganya Allah. Dan selalu kami sampaikan kepada santri-santri ya, bahwa ketika kita merasakan luka, duka di jalan Allah, yakinilah ya, duka di jalan Allah itu adalah surga. Jadi nikmati proses ini ya teman-teman di Maskanul Huffaz, terutama santri PDQ ini yang saya juga langsung mengajar yang di pusat ya. Mungkin sudah bosan mendengarkan nasihat-nasihat saya ini, namun penting rasanya saya sampaikan untuk teman-teman Maskanul Huffaz yang lainnya ya. Sebelum teman-teman menyalahi keadaan, kenapa saya tiba-tiba di Maskanul Huffaz, kenapa saya berada di lingkungan ini, semua kegiatan diatur. Sebelum teman-teman menyalahkan keadaan, sempatkan dulu satu waktu untuk bersyukur kepada Allah. Allah sudah pilih kita berada di tempat terbaik ini. Allah sudah pilih kita untuk menjaga kalamnya. Allah sudah pilih kita untuk menghafal Al-Quran, yang mana ini adalah salah satu impian orang tua kita, yang tidak semua orang Allah kasih kenikmatan besar ini. Jadi bersyukurlah sebelum menyalahkan keadaan, sebelum menyalahkan diri sendiri ya. Bersyukurlah, luangkan waktu untuk bersyukur. Minta kepada Allah kesabaran tanpa batas, minta kepada Allah keistiqomahan. Memang berjuang itu lelah teman-teman, dan tidak ada kebahagiaan tanpa perjuangan. Jadi kalau teman-teman hari ini ya, kami selalu menyampaikan terutama kepada santri-santri ini ya, tidaklah kami menjamin ya daripada kebahagiaan kalian di Maskanul Huffaz ini. Kami tidak menjamin kebahagiaan kalian di Maskanul Huffaz ya, karena dalam proses ini kalian akan merasakan luka ya, kalian akan merasakan duka, akan banyak air mata yang tumpah. Tapi ingat ya, semua proses itu kelak akan berbuah manis. Tangis dukanya hari ini kelak menjadi cerita indah dan motivasi bagi banyak orang. Tekankan itu ya, tekankan itu.
Dan tentu dunia ini menuntut yang namanya perubahan, teman-teman. Kalau orang tua kita hari ini hanya orang tua biasa-biasa saja, ya, tekadkan dalam diri kita bagaimana kita menjadi orang yang luar biasa nantinya. Kalau orang tua kita hari ini hanya bisa mengaji, hanya bisa membaca Al-Quran, tekadkan dalam diri kita bagaimana kita sebagai anak bisa menghafal Al-Quran. Dan kelak kalau kita menjadi penghafal Al-Quran, tekadkan kembali bagaimana anak cucu keturunan kita kelak menjadi bahkan penafsir Al-Quran sekalian dengan hadisnya yang mendakwakan agama Allah. Tekadkan itu, karena dunia ini menuntut yang namanya perubahan, tidak bisa hanya di situ-situ saja, ya. Kalau orang tua kita hari ini bahkan dicaci orang, dicelah orang, direndahkan orang, niatkan dalam diri kita bahwa kitalah yang akan mengangkat derajat orang tua kita itu. Sebagaimana kisah Imran dan Hannah. Imran dan Hannah diceritakan di dalam Al-Quran. Saking solihnya Imran dan Hannah, Allah ceritakan di dalam Al-Quran kisahnya, ya. Kemudian karena baiknya orang tua ini, ya, melahirkan anak yang nama Maryam, ya. Maryam lebih solih lagi dari orang tuanya, bahkan dijanjikan oleh Allah, ya, bahwa dijanjikan surga untuknya, dan dikhususkan satu surah Maryam di dalam Al-Quran. Dan saking solihnya, saking baiknya Siti Maryam, ya, melahirkan anak seorang nabi, yaitu Isa alaihissalam. Jadi beginilah kehidupan, menuntut yang namanya perubahan, ya, bagaimana generasi ke generasi itu menjadi lebih baik. Nah, seperti itu, ya, terutama untuk teman-teman yang dimasukkan Hufaz ini. Salam semangat dari kami, nikmati prosesnya, nikmati tangisnya hari ini, yang insya Allah kelak tangis hari ini menjadi cerita indah dan motivasi bagi banyak orang. Tekankan itu, ya. Dan tidak ada yang mustahil, teman-teman. Kesuksesan itu tidak dipandang dengan background keluarga. Oh, saya orang biasa-biasa saja, Ustazah. Orang tua juga orang tua biasa. Orang tua juga orang tua yang tidak mampu. Tidak ada yang mustahil. Allah bisa menciptakan realitas dari kemustahilan. Ingat itu. Yang penting niat kita kuat, ya, untuk terutama menghafal Al-Quran. Dan ingat, ketika Al-Quran yang sudah kita bersamai, ketika kalam Allah yang sudah kita jaga, Allah akan mudahkan segala urusan proses mimpi kita ke depannya. Percayalah, ketika agama Allah yang kita utamakan, Allah akan cukupkan dunia kita. Jadi jangan khawatir, ya. Jangan takut, oh jadi penghafal Quran kelak emang mau jadi apa. Jangan takut, kalau kita bersama Al-Quran, Allah nanti yang sampaikan mimpi-mimpi kita, insya Allah. Jadi salam semangat, ya, untuk santri-santri semuanya. Kemudian, ya, kembali kita kepada bakti orang tua, yang mana Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi pernah mengatakan, orang yang paling beruntung itu adalah orang yang sempat membahagiakan kedua orang tuanya semasa hidupnya, ya. Ini adalah orang yang paling beruntung, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Jadi teman-teman kita yang masih ada orang tua, ya, sama-sama kita untuk menyempurnakan bakti itu, sama-sama kita untuk menjaga mereka, ya, menjaga orang tua kita. Pernah seseorang mengatakan, ya, seseorang berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, kata seseorang yang datang kepada Ibnu Abbas ini, ya, apa katanya? Saya sudah membalas bakti orang tua saya, wahai Ibnu Abbas radhiyallahu an, sampai ibu saya wafat. Saya sudah berbakti kepadanya, saya sudah merawatnya hingga ia wafat, kata seseorang ini kepada Ibnu Abbas. Hingga ia wafat, saya sudah menyempurnakan bakti saya, sebagaimana orang tua saya merawat saya semasa saya kecil, kata seseorang ini. Apa jawab dari Ibnu Abbas radhiyallahu an? Tetap tidak akan engkau pernah penuhi bakti ibumu, ya. Ibumu merawatmu agar kamu hidup dan tumbuh dalam kehidupan ini, sedangkan engkau merawatnya menuju kematian ibumu. Jadi sebesar apapun bakti kita kepada ibu kita, kepada ayah kita, kepada orang tua kita, tidak akan terbalas, tidak akan banding, ya, dengan apa yang sudah kita perbuat kepada mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu an ini adalah seorang penafsir Al-Quran, teman-teman, yang legalitasnya itu langsung dari Nabi, ya, langsung dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau meriset ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menunjukkan, ya, yang menunjukkan bahwa tidak ada batas pengabdian kepada orang tua, ya. Apa indikasinya, ya? Jangankan hidup, ya, jangankan semasa hidup kita harus menyempurnakan bakti.
saat meninggal pun masih ada ibadah pahalanya untuk orang tua, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Apabila meninggal anak cucu Adam, terputuslah segala amalnya. Salatnya terputus, zikirnya terputus. Namun ada 3 amal yang tidak terputus. Ilmu yang bermanfaat, ya, sedekah jariyah, dan doa dari anak yang solih. Pernah teman-teman mendengar bahwa ada badal haji, badal umroh, ya? Ini kita juga bisa melakukan untuk orang tua yang sudah wafat. Jadi tidak ada batas bakti kepada kedua orang tua, ya. Bahkan sampai mereka wafat pun masih ada ibadah pahalanya untuk mereka. Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ingin berpuasa untuk ibu saya yang sudah meninggal ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Laksanakan. Jadi itu salah satu bukti, ya, bahwa amal yang kita kerjakan untuk kedua orang tua kita, insya Allah sampai kepada mereka, ya, sekalipun mereka sudah tiada. Jadi untuk teman-teman hari ini yang mungkin diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kok ngerasa tidak ada keberkahannya. Allah sudah kasih rezeki sekian banyak gitu, ya, tapi kok masih banyak problem dalam rumah tangga, masih banyak anak yang tidak nurut kepada orang tuanya. Coba cek kembali teman-teman, mungkin rezeki Allah yang Allah titipkan kepada kita, kita lupa untuk bersedekah atas nama orang tua kita. Coba dicek kembali, ya. Mungkin harta yang Allah titipkan itu tidak pernah kita bersedekah, berinfak atas nama orang tua kita. Dan itu juga tentu, ya, meniadakan keberkahan. Dan ada 3 hal teman-teman yang membuat orang tua kita itu senang di alam barzah. Ya, ini khusus untuk orang tua kita yang sudah Allah panggil, ya. Apa yang bisa kita lakukan? Ada 3 hal yang membuat orang senang, ya, membuat orang tua senang ketika mereka di alam barzah. Yang pertama, jangan engkau berdoa kecuali orang tua itu kamu bawa dalam doamu. Jadi ingat, ya, doa kepada orang tua ini, doa untuk orang tua ini adalah sesuatu yang wajib. Seterburu-buru apapun kita ba'da sholat, setelah sholat, ya, sempatkan doa untuk kedua orang tua kita. Yang kedua, jika engkau ada rezeki, niatkan sedekah untuk orang tuamu. Ya, ini salah satu cara kita untuk menyempurnakan bakti kepada orang tua yang sudah tiada. Yang pertama tadi, jangan lupakan doa untuk mereka. Yang kedua, ya, jika kita punya rezeki, jika kita Allah kasih, Allah titipkan rezeki, ya, bersedekahlah atas nama mereka, insya Allah sampai. Dan yang ketiga, ya, berbuat baiklah dengan orang yang dibaiki oleh orang tua kita. Nah, siapa orang terdekat orang tua kita semasa hidupnya, berbuat baiklah kepada mereka. Ya, tentu diantaranya keluarga kita terutama, ya, pasti bibi kita, paman kita, orang yang terdekat dengan orang tua kita semasa hidupnya, maka berbuat baiklah kepada mereka. Ini salah satu cara bakti kita untuk orang tua yang sudah tiada, ya. Dan selanjutnya tentu perbanyak istighfar untuk orang tua kita teman-teman, ya. Sampaikan istighfar kita ini kepada orang tua kita, insya Allah sampai kepada mereka. Di zaman Rasulullah SAW, Nabi pernah dibentangkan alam barzah, ya. Beliau melihat orang yang dicambuk oleh malaikat, ya. Kemudian berhenti cambuk malaikat itu, ya. Kemudian bertanya si mayit, kenapa wahai malaikat cambuknya diberhentikan? Apa jawab malaikat? Ya, kaifa adribuk wa waladuk istighfarallah. Bagaimana saya melanjutkan pukulan ini? Bagaimana saya melanjutkan cambukan ini, kata malaikat, sedangkan anakmu beristighfar untukmu. Nah, ini salah satu cara kita untuk menyempurnakan bakti kepada orang tua yang sudah Allah panggil, kepada orang tua yang sudah tiada, ya, memperbanyak istighfar untuk mereka. Insya Allah sampai, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang mendekatkan kita kepada surganya Allah ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Ada 3 amal yang bisa mendekatkan kamu ke surganya Allah. Yang pertama, kata Rasulullah, sholat tepat waktu. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, jihad di jalan Allah. Lagi-lagi bakti yang Rasulullah ingatkan kepada kita. Dan 3 ini, coba teman-teman Maskanul Huffaz nih, ya, santri-santri semuanya renungin. Kalian mendapatkan 3 ini.
kalian mendapatkan ya amalan yang tiga ini, ketiga-tiganya, yang mendekatkan diri, yang mendekatkan kita kepada surganya Allah. Yang tadi yang pertama, sholat tepat waktu. Teman-teman di Maskan Hufaz di pesantren sudah diatur semua jadwal kegiatan aktivitasnya ya. Pastinya sholat tepat waktu, bahkan plus berjamaahnya ya. Kita mendapatkan satu amalan yang mendekatkan kita kepada surganya Allah. Yang kedua, bakti. Apa bukti bakti kita kepada orang tua kita? Dengan seriusnya kita belajar di pesantren, dengan semangatnya kita memperjuangkan kalam-kalam Allah, menghafal dan memurojaah. Ini salah satu bakti kita. Dan yang ketiga, jihad di jalan Allah. Kata Rasulullah, teman-teman yang sedang menuntut ilmu merupakan orang-orang yang sedang berjihad ya, yang berjihad di jalan Allah. Jadi coba renungkan ya, coba sesekali renungkan. Kami selalu sampaikan kepada santri bahwa dalam hidup ini kita harus ada tumak ninanya, harus ada berhenti sejenaknya ya. Coba sesekali duduk, renungkan diri sendiri. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau sudah tempatkan saya di tempat terbaik ini ya Allah. Bahkan 3 amalan yang Rasulullah katakan yang dekat kepada surganya Allah, semua saya dapatkan ya Allah. Sholat tepat waktu, berbakti kepada orang tua, jihad di jalan Allah, ternyata saya dapatkan ya Allah. Terima kasih ya Rabb. Berikan saya kesabaran tanpa batas, berikan saya keistiqomahan ya Allah. Minta sama Allah, berterima kasih kepada Allah ya. Sempatkan satu waktu untuk kita mensyukuri nikmat Allah yang besar ini, teman-teman semuanya ya. Nah, mudah-mudahan kita-kita yang di sini termasuk orang-orang yang bisa menyempurnakan bakti kepada kedua orang tua kita ya. Dan ingat, salah satu kunci dari keberkahan hidup itu tidak lain dan tidak bukan, yaitu menyempurnakan bakti untuk kedua orang tua kita, baik orang tua yang sudah tiada ataupun orang tua kita yang masih ada ya. Ingat, bagi orang tua kita yang mungkin banyak di antara kita juga ada hal, kok begini hidup, kok banyak banget problem dalam hidup ini. Coba datangkan ke orang tua kita, teman-teman. Kita yang masih punya orang tua, apa kata Nabi? Doa orang tua itu untuk anaknya bagaikan doa Nabi untuk umatnya. Allah pasti ijabah. Jadi teman-teman yang sekarang merasakan kegelisahan hidup ya, teman-teman yang sekarang semuanya mungkin yang mengalami problem dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bertetangga, dalam kehidupan bersaudara, banyak sekali problem dalam hidup ini. Coba datangin mereka, minta doa mereka, karena doa mereka bagaikan doa Nabi untuk umatnya ya. Dan banyak perintah Allah di dalam Al-Quran menyeru kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dalam surah Al-Isra ayat ke-23 Allah katakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ya. Jangan kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Dalam Al-Quran surah ke-46 ayat 15 Allah juga mengatakan, wa wassaynal insana biwalidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Banyak sekali perintah Allah yang memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan bakti kepada kedua orang tua ya. Jadi itulah salah satu kunci daripada keberkahan hidup. Mudah-mudahan kita-kita yang di sini yang menyimak taklim, yang menuntut ilmu pada pagi ini ya, bisa mengamalkan ini, terutama agar hidup kita berkah, agar hidup kita terarah tentunya ya teman-teman. Karena ya lagi-lagi ingat, kelak di akhirat yang kita harapkan tentunya orang tua yang bisa kita selamatkan. Ingat teman-teman ya, kelak di yaumil akhir, orang tua di dalam surah Abbas ya, dia sudah dikatakan bahwa ketika nanti di yaumil akhir, orang tua tidak akan mencari anak, anak tidak akan mencari orang tua, istri tidak akan mencari suami, suami tidak akan mencari istri. Semua nafsi-nafsi, semua masing-masing. Apa kata anak kelak? Wahai ayah, wahai ibu, kamu kemana? Kenapa tidak menolong saya? Padahal di dunia dulu engkau yang menjadi penolong saya. Begitu juga dengan istri yang bertanya kelak kepada suaminya ya. Yang semua saat itu apa jawaban orang tua? Wahai anakku, di dunia dulu memang kami yang menjadi bentengmu, yang selalu menjadi garda terdepanmu. Namun di hari penghisapan ini ya, di yaumil akhir ini,
dosaku pun banyak yang akan aku pertanggungjawabkan, jawab orang tua. Jadi hari ini kita masing-masing, hari ini tidak bisa saling tolong menolong. Dalam riwayat dikatakan teman-teman, illah, kecuali siapa? Mereka yang menghafalkan Al-Quran. Salah satu syafaatnya, anak yang menghafal Al-Quran kelak bisa menolong orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi semangat untuk teman-teman yang di Maskal Hufaz terutama, ya. Kalian masih berjalan lebih kurang 2 pekan, ya, belum sampai 1 bulan. Jangan sampai selesai di tengah jalan, ya. Selesaikanlah apa yang sudah kalian mulai, ya, sampai hendaknya nanti di hari wisuda hari ini kalian dalam proses belajar, ya. Nikmati proses itu dan semangat dalam menjalankannya, karena nanti akan datang fasenya kalian harus mengajarkan dan mendakwakan apa yang kalian pelajari hari ini, ya. Nah itu teman-teman semuanya. Insyaallah sebentar lagi Uma Oki akan join bersama kita yang akan menyempurnakan taklim, ya, yang akan menyampaikan kepada kita untuk menyempurnakan, ya, dalam tema kita hari ini, yaitu kunci dari keberkahan hidup. Nah, di sini saya ingin membacakan mungkin satu pertanyaan, ya, dari teman-teman yang di kolom chat. Ustazah ingin bertanya, gimana soal seorang ibu yang menyayangi anaknya tapi tidak tahu memahami anaknya. Jadinya ketika seorang anak berkata atau melakukan hal yang untuk membuat ibunya tersadar, malah tidak dianggap, malah tersadar oleh seorang ibu adalah mereka tidak tahu cara memahami anaknya. Gimana cara menyikapi, Ustazah? Ya. Baik, dalam kita menjadi orang tua, itulah pentingnya belajar, teman-teman. Itulah pentingnya thalabul ilmi, ya. Jangan sampai kita itu menjadi orang tua yang kebetulan, tapi jadilah orang tua yang betulan, ya. Nah, kalau sekiranya kita sudah terlanjur, ya, bahkan kita sudah berkeluarga tapi belum tahu ilmunya, banyak sekarang akses untuk belajar. Ilmu-ilmu parenting banyak banget sekarang, ya. Mau itu di YouTube, mau itu menghadiri majelis secara langsung, banyak banget akses kita untuk belajar hari ini. Jadi perbanyak belajar untuk para ibu-ibu terutama, ya, bagaimana cara menyikapi anak tentunya, bagaimana cara menyayangi, bagaimana cara mendidik, ya, karena semuanya butuh ilmu. Apa kata para ulama? Harusnya seseorang, ya, yang akan melahirkan anak, orang tua itu harusnya punya kurikulum anak itu dari lahir hingga wafatnya, ya. Itulah pentingnya kenapa kita perempuan ini harus belajar, ya. Itulah pentingnya kenapa kita perempuan ini harus berpendidikan. Kalau masih ada sekarang orang yang berkata, buat apa sih belajar lama-lama, ya, buat apa sih mengejar pendidikan, ujung-ujungnya juga di dapur, ujung-ujungnya juga di rumah. Teman-teman masih sering bukan mendengarkan statement ini, ya. Mungkin itu bagi mereka-mereka yang awam, yang tidak tahu, ya. Kalau untuk kita yang pelajar, untuk kita yang mengaji, jangan sampai ada mindset seperti itu lagi. Perempuan itu sangat wajib menuntut ilmu, ya, karena keberhasilan seorang perempuan itu ada 2, teman-teman, ya. Berhasilnya, suksesnya perempuan itu ada 2. Yang pertama, dia yang mendapatkan ridho dari suaminya, dan yang kedua, dia yang melahirkan anak yang solih dan solihah yang bermanfaat untuk agama. Jadi suksesnya perempuan itu bukan berarti yang karirnya lebih hebat dari suaminya, gajinya lebih tinggi dari suaminya, tidak, ya. Tapi keberhasilan seorang perempuan itu mereka yang dapat ridho suaminya dan mereka yang melahirkan anak yang solih dan solihah, ya. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus menuntut ilmu. Tidak jauh-jauh kita mengambil contoh, ya, yang mengambil figur yang harus kita jadikan role model, guru kita sendiri, Ustazah Oki Setiana Dewi, ya. Sekarang beliau keberadaannya lagi di Mesir, bahkan mengambil S1 lagi, S3 beliau sudah 2, ambil lagi S1-nya di Mesir, begitu hausnya dengan ilmu. Ummah selalu menyampaikan kepada kita semua, ya, bahwa perempuan yang belajar itu bukan berarti untuk mengungguli suaminya, bukan berarti untuk menyaingi suaminya, tapi perempuan yang belajar itu untuk
mendidik anaknya ya, untuk mengajarkan anaknya. Ingat, jadilah terdidik sebelum kita mendidik. Nah, itu ya. Nah, kalau dari pertanyaan tadi bagaimana kita cara memahami itu, kadang orang tua itu ekspresi cintanya itu berbeda-beda ya. Mungkin ada anak yang dia memang ingin diekspresikan, ingin dipeluk, ingin didengarkan ceritanya. Nah, itu orang tua harus bisa memahami ya. Bagaimana setiap anak, ada juga anak yang memang tidak terbuka, apa-apa tertutup dengan orang tua, dan itu juga kita harus memahami, dan pastinya itu ada ilmunya dalam ilmu parenting ya. Nah, itu pentingnya lagi-lagi kita menuntut ilmu seperti itu ya. Selanjutnya ya, sembari menunggu Umah, insyaallah sebentar lagi join. Nah, alhamdulillah Umah sudah bergabung ya. Insyaallah beliau akan menyampaikan materinya kepada kita semua. Baik, demikian dari saya, semoga ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi sudah lihat. Suara Umah belum? Oh, beda-beda.